Makanya jika kita melakukan budidaya tanaman cabai itu harus bisa memberikan pupuk yang tepat dan akurat antara makroprimer dan juga makrosekunder agar tanamannya bisa tumbuh maksimal seperti ini. Jika kita hanya memberikan pupuk asal-asalan saja, maka si tanaman akan jadi seperti ini. Bisa dilihat ini tanaman milik tetangga. Bisa dilihat ya cuman seperti ini, padahal ini umurnya sama, penanamannya sama, tapi bisa dilihat ketika perawatannya itu beda, maka yang terjadi sangat beda sekali pertumbuhan ataupun tanamannya. Makanya kita wajib memberikan unsur hara yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya di channel Ajar Tani. Pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Oke kawan, kegiatan kita hari ini yaitu mereview hasil dari penyepraian menggunakan Fukia yang kemarin itu yang bisa disebut dengan Pakloputrajol. Ini dia hasilnya kawan, bisa dilihat sangat memuaskan sekali dan tentunya diawali dari proses pemupukan yang tepat dan akurat, yaitu menggunakan pupuk yang seimbang antara makroprimer dan juga makrosekunder. Dan ini penampakan tanaman cabenya lagi dispray kawan. Itu dia orangnya sendiri kawan yang menyepray tanaman cabai ini. Tanamannya sangat memuaskan sekali. Dan kegiatan kita hari ini yaitu mereview pupuk apa yang kita gunakan mulai awal hingga tanaman seperti ini. Mari kita kupas tuntas proses pemupukannya. Bisa dilihat kondisi tanamannya sangat memuaskan sekali, dan tentunya yang menjadikan tanaman seperti ini adalah proses pemupukan yang tepat dan akurat. Bisa dilihat sangat tinggi sekali kawan, dan buah-buahnya pun sangat bergerombol-gerombol sekali, dan tentunya itu sangat memuaskan. Oke, mari kita bahas tuntas terkait pemupukan yang dilakukan oleh saudara kita itu menurut Ajar Tani, yaitu 1 minggu sekali dilakukan proses pemupukan. Dan juga kita mau membedah pupuk apa yang digunakan oleh saudara kita sehingga tanamannya bisa sebagus ini dan bisa semaksimal ini. Bisa dilihat sangat tinggi sekali. Terkait pupuk dasarnya ini cuman menggunakan kohe kambing halus dan juga sudah difermentasi. Awal tanam kita biasa diproteksi yaitu menggunakan yang namanya Ultradap dan juga asam amino 1 minggu pertama awal tanam. Karena di dalam kandungan pupuk Ultradap itu terkandung nitrogen dan juga fosfat yang bisa memacu pertumbuhan pucuk dan juga akarnya biar cepat berjalan dan tumbuh maksimal. Dan asam amino itu untuk memacu kesetresan tanaman agar tanaman yang baru dipindah itu tidak mudah stres dan bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya itu aman.
Dan untuk minggu yang kedua kita menggunakan masih sama Ultradap dan juga asam amino, tapi ditambahi NPK 1616 dengan dosis 5 gram untuk NPK 1616, untuk Ultradapnya 2 sendok makan, asam aminonya 30 ml per 20 liter air. Untuk minggu yang ketiga itu kita menggunakan NPK 1616 dan juga karate boron. Di dalam kandungan karate boron itu ada nitrogen dan juga kalsium dan juga boron. Itu biasa yang disebut dengan makro sekunder karena ada kalsiumnya di situ. Dan minggu yang keempat kita menggunakan masih NPK 1616, tapi karate boronnya itu diganti dengan magnesium sulfat. Karena apa? Kok diganti dengan magnesium sulfat? Kita mencukupi unsur hara makro sekundernya. Kalau makro primer kan cuman N, P, dan K saja. Itu kurang mencukupi untuk unsur hara yang kita berikan. Jadi kita menambahkan makro sekunder antara magnesium, kalsium, dan juga sulfurnya. Dan untuk mikronya kita itu melewatkan pengocoran juga. Kan di dalam kandungan NPK 1616 itu juga terkandung unsur hara mikro esensial seperti mangan, molektinum, besi, dan juga zinc. Kita melakukan proses pengocoran itu di lubang tanam ini, kawan. Di lubang tanam ini sampai 6 kali pengocoran kita melakukan di sini. Seterusnya kita melakukan di sini, di lubang kocor ini. Jika kita menanam tanaman cabai itu kita harus mengerti unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti makro primer dan juga makro sekunder agar si tanaman ini bisa berjalan maksimal dan sesuai harapan. Bisa dilihat ini dia kondisi tanaman cabenya, sangat memuaskan sekali. Buah-buahnya pun bisa dilihat aman dari kerontokan. Bukan karena kita menyeprai nutrisi, kawan. Kita nggak menyeprai nutrisi. Kita hanya memberikan nutrisi lewat pengocoran saja. Karena sebenarnya nutrisi itu yang lebih banyak dominan dibutuhkan oleh tanaman itu melalui proses akar. Karena kalau sepengalaman kita, akarlah yang dominan menyerap unsur hara ataupun nutrisi. Makanya kita akan melakukan proses pengocoran saja, tidak penyepraian nutrisi ke tanaman. Tapi kita hanya menyepraikan asam amino itu 10 hari sekali. Cuman asam amino itu saja yang kita spraykan, istilahnya nutrisinya. Kita tidak menambahkan nutrisi-nutrisi lain. Dan banyak yang bilang katanya jika pengocoran terus-terusan di lubang tanam ini katanya bisa mati, katanya tanamannya. Bisa dilihat kondisi tanamannya aman saja. Karena apa? Karena kalau kita ajar tani itu memproteksi perakaran ini menggunakan bahan aktif tembaga, kawan. Setiap 10 hari sekali kita kocorkan di lubang tanam ini bahan aktif tembaga. Bisa dicoba, aman dari kematian. Padahal di tempat kita itu, khususnya di Kabupaten Banyuwangi itu curah hujan sangat tinggi sekali, karena kita itu ada di
dataran tinggi kawan, sekitaran 1700 mdpl. Jadi cuacanya pun sangat dingin sekali di sini. Curah hujan sangat tinggi sekali, tapi bisa dilihat. Dan pengocoran yang selanjutnya itu terus kawan, antara makro primer dan juga makro sekunder. Contohnya NPK, magnesium, kalsium, sulfur selalu kita rolling kawan. Minggu pertama magnesium masuk, minggu kedua kalsium masuk. Digonta-ganti ataupun diselang-seling, itu saja. Makanya jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat edukasi di seputaran dunia percapaian. Ini dia tanamannya, bisa dilihat buah-buahnya sangat bergerombol sekali. Dan pengocoran ketika memasuki fase perpecahan cabang ataupun mulai awal keluar bunga itu kita ganti kawan, menggunakan yaitu MPK 16 dan juga KNO putih dan juga MKP kawan. Itulah yang kita gunakan saat mulai pecah cabang 2 minggu berturut-turut kawan. 1 minggu itu, 1 minggu itu lagi kita kocorkan. Karena kita hanya memberikan lewat pengocoran nutrisi. Tapi bisa dilihat itu ada kunjungan dari teman-teman kita yang melihat tanaman cabai ini. Oke kawan, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran ataupun edukasi untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Ajar Tani, Ujung Timur Kota Banyuwangi.